Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dari kelompok 4 akan mempresentasikan acara 1, 3, dan 4. Yang perkenalkan dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Prasetyo Budi, ada Fadila Renata, Eva Hana Rosida, Kurnian Sari, Indah, Ahmad Zahil, Dian Nurfianto, Zaki, dan Rangga. Rekayasa genetik tanaman acara 1, poliploidi. Next. Latar belakang. Ploidi merupakan suatu keadaan sel tanaman yang mendapatkan tambahan suatu sel atau lebih dari kondisi genom normal. Tujuan utama dalam teknik pemulihan tanaman selain perbaikan hasil, yaitu juga dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas dari tanaman. Tanaman ploidi mempunyai keunggulan dibandingkan dengan tanaman kondisi normal atau diploid, yaitu tanaman mempunyai bentuk pertumbuhan lebih cepat dan morfologi lebih besar sehingga hasil produksi tanaman juga akan semakin besar. Bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bentuk tanaman ploidi salah satunya penggunaan mutagen kolkisin. Next. Pendahuluan. Rumusan masalah. Bagaimana mengetahui pengaruh pemberian kolkisin terhadap poliploidi tanaman? Tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemberian kolkisin terhadap poliploidi tanaman. Hipotesis diduga pemberian kolkisin berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman jahe. Dua metode pelaksanaan. Waktu dan tempat. Satu, tempat yang digunakan untuk praktikum adalah di lahan percobaan Fakultas Pertanian Universitas Mulia Kudus. Alat dan bahan. Satu, alat yang digunakan dalam praktikum adalah sebagai berikut. Wadah plastik, pot plastik, sprayer gelas ukur, pinset, Erlenmeyer, label, petri dish, tangkai pengaduk, flakon, pinset, pisau, oven, kulkas, silet, kuas, pipet kecil, gelas preparat, dan gelas penutup, mikroskop cahaya, kamera, foto, pensil, penggaris, jangka sorong, dan leg meter. Dua bahan yang digunakan dalam praktikum adalah sebagai berikut. Benih jahe merah dan bawang merah varietas Sumenep, kolkisin, aquades, alkohol asam asetat, glasial HCI, aseto, orsen, kapas, dan media tanam atau campuran pasir, arang, sekam, dan kompos dengan perbandingan 1:1. Oke, selanjutnya metode pelaksanaan. Penyiapan bahan tanaman. Bahan tanaman yang digunakan dalam praktikum ini adalah benih jahe. Benih jahe dikecambahkan pada petri dish 24 jam, selanjutnya diinduksi kolkisin dengan cara direndam larutan kolkisin 50 ppm, 100 ppm, 200 ppm, dan kontrol direndam dalam larutan aquades. Penanaman dan pemeliharaan. Benih jahe setelah diperlakukan dengan larutan kolkisin, selanjutnya ditanam pada polybag yang berukuran diameter 24 cm dan tinggi 17,5 cm dengan media campuran pasir dan arang sekam dengan perbandingan volume 1:1:1. Tanaman dipelihara dalam rumah paranet 50%. Untuk menjaga kelembapan media tumbuh, dilakukan penyiraman tiap sore hari. Masing-masing polybag ditanami 5 benih jahe. Oke, selanjutnya bab 3, hasil dan pembahasan. Pada pengamatan kromosom bawang merah, dapat kita lihat jumlah kromosom yang banyak. Dari 8 sampel akar bawang merah, hanya 2 yang dapat dilihat karena beberapa faktor yang mempengaruhi tidak terlihatnya kromosom, diantaranya dengan telatnya pemotongan akar di pagi hari dan langkah-langkah yang salah. Berdasarkan hasil praktikum tersebut, dapat disimpulkan perlakuan konsentrasi 100 ppm kolkisin tidak berpengaruh pada pertumbuhan dan morfologi tanaman jahe. Hasil rata-rata tinggi tanaman jahe tertinggi adalah pada tanpa perlakuan kolkisin 0 ppm dan tidak berbeda nyata. Hasil rata-rata jumlah daun terbanyak adalah pada tanpa perlakuan kolkisin 0 ppm dan tidak berbeda nyata. Pemotongan akar bawang merah pada jam yang lebih dari 8:30 ke atas tidak dapat menunjukkan kromosom.
yaitu isolasi DNA tanaman. Teknologi yang diciptakan semakin berkembang pesat dalam meningkatkan jumlah produksi yang unggul seperti analisis tingkat molekuler melibatkan asam nukleat. DNA sendiri merupakan pewarisan sifat yang terbagi menjadi basa nukleotida adenin, guanin, sitonin, dan timin, serta gugus fosfat. Dalam isolasi DNA merupakan teknik memisahkan DNA dari partikel lainnya dengan tahapan lysis sel, denaturasi kompleks nukleoprotein, dan inaktivasi nukleasa. Menurut Riyadi et al. 2018. Pengecekan hasil kualitas dan kuantitas dengan spektro UV vis. Acara ini bertujuan untuk memahami dan mempraktekkan cara isolasi DNA. Metode pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 29 November dan 20 Desember 2022 di Laboratorium Kultur Jaringan Fakultas Pertanian Universitas Muria Kudus. Adapun alat yang digunakan yaitu cawan Petri, spatula, mikropipet 100-1000 UL, mikropipet 10-100 UL, tube Eppendorf 1,5 ml, sentrifus rak tube 1,5 ml, gelas ukur 250 ml, gunting pipet ukur 5 ml, waterbath, vortex, dan freezer. Kemudian bahan yang digunakan yaitu sampel daun, merek etanol 1%, buffer ekstraksi buffer TE, isopropanol, CIAA atau chloroform isoamil alkohol 24:1 dan etanol 70%. Cara kerja pemeriksaan bakteri leptospira pada sampel darah manusia seperti leptospirasis dengan metode PCR dan potong halus, tambahkan polirodinade dan nitrogen cair, gerus sampel sampai halus, tambahkan buffer ekstraksi sampai tercampur, masukkan ke dalam cup, inkubasi dalam waterbath kurang lebih 20-30 menit pada suhu 65 Celcius. Tambahkan CIAA sampai batas cup, vortex sampai tercampur rata, sentrifuge dengan kecepatan 11,00 rpm selama 10 menit. Ambil supernatatan bagian atas yang bening dan pindahkan ke dalam cup yang baru. Jika larutan sampai masih terlihat kotor, keruh, ulangi tahap 4 dan 7. Jika sudah bening, lanjut tahap berikutnya. Tambahkan isopropanol dingin sampai tanda batas cup, simpan dalam freezer semalam, simpan di suhu ruang di 30 menit lalu sentrifuge dengan kecepatan 11,0 rpm selama 10 menit. 12 buang cairannya dan terlihat peret pada bagian bawah cup, lalu tambahkan etanol 70% dingin sebanyak 100 UL, lalu sentrifuge lagi dengan kecepatan 11,00 rpm selama 5 menit. 13 buang cairan etanol lalu keringkan. Hasil dan pembahasan. Dilihat dari rata-rata bahwa absorbansi 2,80 memiliki nilai tertinggi 0,11 dan absorbansi 2,60 memiliki nilai terendah 0,02. Variabel konsentrasi DNA memiliki hasil tertinggi pada kelompok 3 dengan hasil 10, hasil isolasi DNA memiliki hasil tertinggi 20 pada kelompok 3, kemudian DNA memiliki hasil 7 tertinggi pada kelompok 3 yaitu 10, sedangkan hasil terendah pada kelompok 1 dan 5 yaitu 1,75 dan seluruh rata-rata yakni 4,5. Next. Dilihat dari rata-rata bahwa absorbansi 3,20 memiliki nilai tertinggi 6,003 dan absorbansi 2,80 memiliki nilai terendah 0,013. Konsentrasi DNA memiliki hasil tertinggi pada kelompok 3 dengan hasil 15, hasil isolasi DNA memiliki hasil tertinggi 30 pada kelompok 3, kemurnian DNA memiliki hasil tertinggi pada kelompok 4 yaitu 9. Isolasi DNA penggunaan teknik sentrifugasi, penambahan CHISAM berfungsi untuk mengekstrak dan mendapatkan komponen polisakarida di dalam buffer ekstraksi yang mengontaminasi larutan DNA, menambah buffer pencuci, bertujuan untuk mencuci DNA dari pengotor. Untuk isolasi DNA biasanya mengidai dengan rentan spektrum lengkap mulai dari 230 sampai 320 nm dengan panjang gelombang 230,3. Teknik yang memungkinkan mengakibatkan terjadinya kontaminasi diantaranya yaitu kesalahan teknik pengambilan supernatan yang kurang teliti dan hati-hati sehingga substansi yang tidak selain DNA ikut terambil proses digesti, pemotongan fragmen DNA yang mungkin tidak sempurna karena selama inkubasi sampai
tersebut tidak tergoyang sehingga pada saat pengambilan fenol sebagai potensi tidak ikut terikat dan tetap berikatan dengan DNA dalam sampai ramlah 2015, 280 dan 320 nm. Next. Kesimpulan, hasil isolasi dan pengukuran DNA pada perlakuan absorbensi 280 memiliki nilai tertinggi yaitu 0,11 dan perlakuan absorbensi 260 memiliki nilai terendah yaitu 0,02. Perkiraan konsentrasi DNA pada perlakuan absorbensi 220 memiliki nilai tertinggi 6,003 dan absorbensi 280 memiliki nilai terendah 0,013. Acara 4, yaitu perhitungan perkiraan konsentrasi DNA. Latar belakang, Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang sangat melimpah. Salah satunya kekayaan alam berupa parijoto atau Medilana Specialis Bloom. Daun parijoto digunakan secara tradisional bagi masyarakat dikarenakan selain daun parijoto yang terdapat beberapa kandungan sebagai obat tradisional, buah parijoto juga memiliki beberapa kandungan kimia diantaranya saponin, glikosida, flavonoid, dan tanin. Pelestarian wajib dilakukan guna menjaga beberapa dan pertumbuhan tanaman parijoto. Upaya pelestarian dapat dengan melakukan proses hereditas atau pewarisan sifat atau suatu makhluk hidup. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan DNA sebagai acuan. Pengecekan hasil kualitas dan kuantitas DNA tanaman dapat dilakukan dengan melihat melalui pengukuran dengan spektro UV atau VS, gel elektroforesis, dan nanodrop. Selanjutnya adalah metode yang pertama adalah meriksa menggunakan spektrometer UV sampai VS. Disarankan 260 nanometer dengan memanfaatkan kemampuan basa nitrogen menyerap sinar UV. Untuk metode yang kedua adalah menggunakan induksi fluoresesi sinar UV untuk dipancarkan oleh ikatan ethidium bromida dengan DNA. Yaitu adalah tujuan dari praktikum isolasi DNA adalah agar mahasiswa memahami dan mampu mempraktikkan cara isolasi DNA dari tanaman parijoto. Untuk penggunaannya adalah untuk praktikum laboratorium kultur jaringan Fakultas Pertanian Universitas Muria-Kudus pada waktu praktikum pada tanggal 20 Desember 2022. Alat dan bahan. Alat dan bahan menggunakan yaitu alat yang digunakan dalam penelitian ini yakni cawan Petri, spatula, mikropipet 100 sampai dengan 1000 UL, mikropipet 10 sampai 100 UL, tap Eprodrov 1,5 mili, centrifuge rak tube 1,5 mili, gelas ukur 205 mili, gunting pipet ukur 5 mili, water bag, vortex, freezer. Bahan yang digunakan dalam pengukuran ini yakni sampel daun dan buah tanaman parijoto, mercatontanol 1%, buffer ekstraksi, buffer TE, isopranol CAA, kemudian etanol 10%. Selanjutnya, pelaksanaan. Mengambil 5 UL DNA stok kemudian ditambahkan 1995 UL Aquades di mineral. FV sama dengan 20 dalam bentuk 2 mili. Kemudian masukkan dalam sampel DNA encer kuvet dan ukur dengan blanko Aquades dan ukur pada 260 nm, kemudian diukur kembali pada absorpsi 320 nm dan absorpsi pada 280 nm. Kemudian perhitungan hasil DNA dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Konsentrasi DNA UK atau ml pembacaan A260, A320, X faktor pengejaran X50 kali 50. UG ml DNA hasil isolasi UG sama dengan konsentrasi DNA kali volume sampel total per mili. Kemudian DNA dilihat rasio A260, A280, nilai rasio untuk DNA murni yakni 1.7 sampai dengan 2.0 dengan perhitungan sebagai berikut. Kemudian DNA A260 atau A280 sama dengan pembacaan A260, pembacaan A320, pembacaan A280 sampai pembacaan A3. Untuk selanjutnya adalah pengamatan isolasi dan pengukuran DNA. Berdasarkan pada tabel pertama, hasil pengamatan isolasi dan pengukuran DNA mendapatkan variabel pengamatan absorbensi 260 nanometer tertinggi pada kelompok kelima yaitu memperoleh 0,041, sedangkan variabel pengamatan absorbensi 260 nanometer terendah pada kelompok ketiga yaitu memperoleh 0,002. Hasil pengamatan isolasi dan pengukuran DNA mendapatkan variabel pengamatan DNA hasil isolasi tertinggi pada kelompok ketiga yaitu memperoleh 20. Oke, sedangkan variabel pengamatan DNA hasil isolasi terendah pada kelompok kedua yaitu 0,02.
Kesimpulannya, hasil pengamatan isolasi dan pengukuran DNA mendapatkan variabel pengamatan absorbensi 260 nanometer tertinggi pada kelompok kelima, yaitu memperoleh 0,041. Untuk kesimpulan yang kedua adalah setelah melakukan praktikum kali ini kita menjelaskan prinsip-prinsip DNA telah diterapkan mulai dari penghancuran dinding sel dengan cara penumpuk dan penggerusan di alat Mortet dan Pasle, lalu menghitung protein dan RNA menggunakan beberapa larutan buffer, pengendapan DNA, dan pemanenan DNA, yaitu dengan diperolehnya pelet DNA. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan penyampaian presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.